Oh iya, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan mereview yaitu multitester ya ataupun multimeter made in China. Ini yang paling murah. Untuk spare part yang lain udah saya review. Jadi kita fokus ke ini. Kita coba buka ya. Jadi kita penasaran buat ngetes seperti apa. Nah, ini masih utuh ya. Ini juga masih utuh, baru. Di sini ada buku manual. Di sini juga sebenarnya ada buku manual ukuran-ukuran DC, AC ya, resistor ya, dioda, transistor ya. Ini ukuran-ukuran tegangan yang standar ya, resolution ya. Ini akuratnya ya. Bahasa Inggris semua. Oke, sekarang coba kita buka ya. Plastiknya kita buka. Nah, kita buka puter aja ya. Jadi kita mencoba jangan dibuka semua ya teman-teman. Buka seperti ini aja biar nggak berdebu ya. Ini kan bisa tuh nyala kan. Jadi plastik ininya biarin aja biar awet ya. Kemudian di sini kabelnya dapat 2 ya. Kita buka dulu kabelnya. Kita akan mencoba mengetes beberapa mesin. Apakah normal, apakah konslet. Jadi sebenarnya modal multitester kayak gini teman-teman tanpa power supply juga bisa belajar ya, bisa menganalisa sedikit-sedikit. Kalau ada power supply lebih jos. Nah, ini kabelnya, kemudian kita colokkan ke sini. Sebentar, kita ini 10 ampere, ini off, ini volt, ini DC, ini buat bip ya, bunyi. Kita lihat buku panduannya karena di sini ada tiga colokan ya. Saya biasanya pakainya yang analog. Saya juga sama, baru pemula belajar dunia elektronik ya. Nah, ini 1 nomor 5 43. Nah, ini nomor 3 common jack ya. Nomor 2 adalah display. Kemudian yang 5 ini 10 cek ampere plug-in konektor to red. Nah, ini untuk positif ya, nomor 5. Jadi yang ini positif. Kita coba biar awet ya, barang murah. Jadi jangan disobek semua karena rawan debu daerah tukang servis tempat saya mah ya. Kecuali ruangannya AC, kemungkinan ya awet ya. Nah, ini warna merah di sini. Kemudian yang 4 ini cek konektor positif juga bisa. Nah, yang negatif adalah nomor 3 ya. Jadi ini benar-benar dibolongin semua ya teman-teman. Bolongin semua. Jadi kita negatifnya ada 1, positifnya ada 2 ini. Jadi teman-teman bisa pindah-pindah. Ya, mohon maaf namanya teknisi lesehan, jadi barang segini aja merasa bahagia ya, berharga. Ada beberapa teknisi dari multitesternya itu analog jadul, nggak ngupdate-ngupdate ya, tapi dia ahli ada ya. Ada yang alatnya mumpuni lengkap tapi dia nggak ahli juga ada. Jadi kemampuan kita itu jangan memaksakan membeli banyak alat ya kalau kita belum menguasai satu bidang alat. Kalau prinsip saya kayak gitu. Jadi satu alat solder mana yang bagus, mana yang tidak, udah saya jelaskan, udah saya review. Jadi teman-teman tidak mubazir untuk membeli ya. Nah, untuk negatifnya nomor 3 ya teman-teman. Nah, ini saya sengaja jelaskan agar teman-teman paham karena bahasa Inggris ya. Ini negatif.
plug nomor 3. Jadi yang di bawah. Jadi yang hitam ini adalah negatif nomor 3 di sini ya. Kita colokin di sini. Kemudian apalagi nih? Konektor for red ya. Positive test lead for LED, voltage and resistance and current expect. Ini yang konslet berarti kita colokin ke arah 4 ya, 4. Jadi yang tengah ini nih, yang 4 tengah di sini ya. Jadi harus memahamin dulu seperti ini. Kemudian di sini ada lagi yang 5 apa sih, 10 ampere jack plug-in connector red positive test lead for 10 ampere. Jadi yang jack atas ini ya teman-teman, ini artinya khusus untuk mengecek 10 ampere. Artinya teman-teman kayak mau ngecek aki ya, aki motor ya, bisa pakai yang ini 10 ampere ataupun listrik. Jadi ini dipindahin ke sini. Jadi kalau untuk komponen-komponen di sini ditunjukkan yaitu angka 4 ya. Ini ada logo volt ya, ohm, miliampere. Jadi ini udah benar seperti ini ya. Oke, sekarang kita tes untuk pada bagian komponen ya. Ini komponen ada 200, 2000, 20.000, 20.000, ini 2000. Kita setting ke 2000 ya, karena kapasitas komponen itu dia sekitar 1000 atau 800. Nah seperti ini kita tes ya ke, nah kelihatan ya. Coba kita tempelkan positif negatif. Oke, bekerja. Sekarang kita akan mengecek mesin Samsung ya. Untuk Samsung ini plusnya sebelah sini, minnya sebelah kiri tengah ya. Kalau enggak teman-teman tempelin di bodi aja seperti ini ya. Kita cek. Kita reset dulu. Oke, ini aman ya, tidak ada konslet. Coba ke, nah ini min ke min. Nah sekarang kita balikan ya, positif ini taruh di ground. Kalau untuk ngecek ke konsletan handphone pakai mulut tester digital ataupun analog sama aja. Kemudian yang min ini tempelin ke plus baterai ini. Nah ini aman. Kalau di sini muncul nilai berarti artinya konslet ya. Nah salah satu contohnya di sini, kalau ini memang dia rusak di CPU ya, jadi IC power aman, makanya dia tidak menimbulkan konslet. Nah ini handphone apalagi Advan ya. Advan untuk plusnya antara ini kita kurang tahu. Coba kita lihat. Nah di sini ada petunjuknya, ini plus ini min, kadang ada yang bolak-balik ya. Nah sekarang kita min taruh ke bodi, kemudian plus di sini nih. Nah dia tidak ada pergerakan angka. Nah kita balik. Ini sama, tidak ada ya. Nah yang ini nih, ini punya Samsung S7 ya. Kita tempelkan di sini. Untuk plusnya dia deket dioda ya. Oke, untuk posisi positifnya dia aman. Sebenarnya dia tadinya konslet IC power ya. Jadi sebelum pencet power dia udah naik ampernya, tapi udah saya perbaiki IC powernya, udah saya rehot. Jadi ini aman. Coba kita balik, apakah ada konsletnya. Jadi belum tentu ya, harus dibalik dulu ya teman-teman. Aman ya. Nah kita akan ambil mesin yang sudah benar-benar konslet kecemplung air nih. Nah ini mesin Lenovo RAM 3 ya,
Ini kecemplung air, udah saya cuci, udah saya rehot, tapi masih konslet ya. Di sini kapasitornya udah dihilangin, tetap aja konslet ya. Jadi konsletnya pada area sini nih, gosong semua teman-teman. Jadi sebelum direhot dipanasin IC power, dan di area lilitan ini gosong semua sehingga konsletnya tidak sembuh-sembuh ya. Entah itu konslet lilitan, entah IC power, kurang tahu karena ini konsletnya gosong semua. Oke, kita akan mendeteksi dulu untuk jalur plusnya, kita cek dulu. Kita tempelkan di sini untuk min ke min ya. Kita plus. Nah, dia muncul angka ya, itu artinya ada konslet ya. Nah, kita pindah juga sama, dia ngeground ya. Coba kita pindahkan untuk kabel multitesternya, kita tempelkan lagi, pindah posisi. Nah, dia muncul angka, dia konslet ya. Ini konsletnya tinggi nih. Kita pindah ke pin satunya lagi, tetap ya. Ini dicek di power supply, memang dia bunyi ya, ampere naik langsung turun lagi dia, naik langsung turun lagi. Ini konsletnya konslet full shot, dan ternyata di sini gosong semua ya. Ini udah repot kalau udah gosong semua, karena lilitan-lilitan juga ikut gosong. Jadi entah yang rusak IC power, entah lilitan, kita nggak tahu, jadi harus dicabut dulu IC power lebih baiknya ya. Kalau yang ini memang bawaan dari pabrik seperti ini. Ini ciri-ciri mesin yang udah konslet parah ataupun full shot ya. Karena di sini nimbul angkanya tinggi tuh 75. Dia langsung turun ya. Kita coba balik. Nah, 82 ya. Ada nilainya, ini konslet parah. Tapi kalau misalnya konslet ringan dia paling di angka 2 atau 3 atau 5 ya. Itu konslet ringan biasanya kapasitor. Ini full shot dan di sini gosong ya. Kemudian bagaimana kita mengecek kapasitor ya. Kapasitor yang gede, ini yang gede-gedenya udah dicabutin, tetap aja konslet. Nah, ini nih yang Samsung sini, kita cek kapasitor ya. Ini yang gede-gede nih ya. Ini resistor bekerja atau tidak. Kita cek kapasitor dulu untuk mengecek komponen kecil-kecil kutu-kutu teman-teman. Untuk positifnya multitester kita taruh di sini ya. Intinya di bodi kaleng boleh seperti ini. Kemudian kita tempelkan ke arah kanan kirinya si kapasitor ya. Ini bodi. Nah, sebentar ya. Nah, ini aman. Nah, itu ada nilainya tadi. Nah, ini min ya, jalur min. Kalau dia nggak gerak dia jalur min. Tapi kalau ini tempelin dia muncul, ini normal 0,2. Nah, itu 600. Wah, ini tinggi nih. Ini ada kapasitor yang enggak sesuai ukurannya. Ini kapasitor gede nih, 1000-an nih. Ya, 11.000 dia nilainya dia. 1100, 11.000, 1100 ya. Ini settingan di 2000. Nah, ini kapasitor yang gede ini normal ya. Nah, dia tetap ya muncul ya. Ini normal ya teman-teman. Nah, ini tidak ada pergerakan, entah putus jalur atau memang kapasitornya. Kita pindah ke di sini nih, karena ini kena fluk ya, jadi agak ribet nyari yang bersih aja. Nah, ini
Ini bekas kena fluk, agak susah ngeceknya. Nah ini kapasitor ya teman-teman, yang coklat. Kita tempelkan ke ground, kita ukur. Oke, ini off, nggak gerak. Nah ini keluar angka normal, 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 normal. Ini min, ini plus. Nah ini kapasitor ini normal semua ya. Jadi ketika kita tempelkan ya, kemudian dia tidak muncul angka, berarti jalurnya ada yang putus. Tapi ketika kanan kiri sebelah sini muncul angka semua, itu biasanya konslet ataupun short ya, seperti itu. Kalau yang tadi ini dia ketutup fluk, jadi agak susah mengeceknya tuh. Jadi ini nggak bisa dipraktekin, ketutup fluk, masih kurang bersih ya. Kita cari resistor nih, resistor 01 ya, 010 rusak enggak nih? Nah itu 11 ya, ini masih normal resistor. Kemudian kita cari lagi yang agak gedean ya, yang biar bisa dilihat di kamera. Ini kecil-kecil banget. Nah di sini ada kapasitor juga nih. Resistornya memang rata-rata kecil kalau handphone ya. Coba kita penasaran untuk kapasitor yang paling menonjol ini nih. Ada angkanya dia. Nah ada. Ini min, ini plus ya. Ini normal. Kita cari lagi nih. Nah ini ada nih teman-teman nih, kapasitor resistor ini dia warnanya hitam ya, intinya hitam itu resistor. Kalau coklat itu dia kapasitor. Kapasitor itu ada pembagian ya, pembagian arus, pemotong arus. Nah ini resistor nih, ada nilai oke 90. Kita sebelahnya, waduh konslet ini ya. Oh ini normal 82 dan 128 normal ini ya. Kalau nilainya sama dia konslet ataupun rusak short ya. Ini nilainya beda tadi ya. Kemudian kita akan mengecek baterai ya teman-teman. Nah untuk mengecek baterai ini ada dua ya, Advan dan Samsung, dan beda beberapa konektor. Ini 3, ini 4 ya. Untuk mengecek voltase teman-teman pindah ke 20 ya, 20 volt DC ya di sini. Oke, kemudian kita perhatikan min plusnya di ujung di sebelah sini ya. Kemudian minnya di tengah pinggir tapi ya. Nah dia 3,8 volt normal ya. Kalau kayak gini normal. Terus bagaimana bang kalau misalkan kita kebalik nih? Nah coba kita kebalik. Nah ketika dia muncul min di depannya, artinya teman-teman itu masangnya kebalik ya. Tapi baterai normal ya. Walaupun kebalik tapi baterai normal. Nah kalau kayak gini artinya pemasangan teman-teman normal. Jadi teman-teman mau kebalik atau mau enggak, tetap di sini muncul angka 3,8, artinya baterai normal. Hanya saja petunjuk teman-teman masang ininya antara benar antara salah ya. Oke, sekarang kita akan mengecek yang Advan, apakah masih hidup atau tidak baterai ini ya. Karena ini udah lama, udah berapa tahun ya. Ini min, ini plus ya. Kita colokin. Nah ini 0,8 ya. Ini baterai masih normal, cuman ngedrop ya, rendah dia. Bagaimana kalau kebalik? Apakah sama seperti Samsung? Ada petunjuknya? Ada ya, min. Nah ini artinya teman-teman kebalik masangnya kalau kayak gini ya. Jadi harus sesuaikan.
Jadi pada saat mengecas melalui power supply harus disesuaikan dulu pakai multitester ya, mana kutub min plusnya. Kalau untuk baterai tanam itu agak sulit, kadang ada petunjuk plusnya, kadang ada tidak ya. Oke, semoga bermanfaat untuk cara mengecek komponen-komponen pakai multimeter murahan ya. Jadi sekalian unboxing, sekalian review, dan ini udah ada baterainya. Oke, jangan lupa di like dan klik subscribe, ikuti channelnya ya teman-teman. Next video selanjutnya, sekian, terima kasih.